I didn't see nothing. I'm not saying. Tapi beruntung banget nih, karena di waktu itu muncul anaknya Tuan Pig yang ternyata adalah tikus yang pernah diselamatin oleh Judy tempo hari. Pay it forward. Merasa hutang budi, Tuan Pig pun memberi informasi soal kejadian saat bersama Tuan Emmett. Jadi itu ya, saat perjalanan, gak tahu kenapa si Emmett tiba-tiba menjadi liar dan dia pun menyerang supir Tuan Pig yang bernama Tuan Menkes. Setelah itu, mereka pergi tuh ke rumah Menkes buat nanyain soal dirinya yang diserang Tuan Emmett. Lalu dia mengatakan kalau Tuan Emmett menyerangnya tanpa sebab. I'm all fours. Dia mendengar Tuan Emmett terus berteriak dan bilang pelolong malam, pelolong malam. Dan saat menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba Menkes menjadi liar juga. Okay. Mereka dikejar tuh sama Menkes hingga saat Nick terpojok, Judy berhasil menangkap dan memborgol Menkes. Now I can tell you're a little tense, so I'm just gonna give you a little personal space. Lalu dia pun menghubungi kantor buat datang ke lokasi. Tapi saat tiba, mereka kaget nih karena Menkes udah gak ada di sana dan malah seperti gak ada hal-hal yang mencurigakan. Polisi Bogo yang kecewa pun meminta lancana Judy karena telah 2 hari gak bisa nyelesain kasus. Tapi Nick langsung ngebelain dong karena ngerasa gak adil gitu. Kan kalau polisi yang lain berkelompok, sedangkan Judy cuma sendiri. Dan karena masih mempunyai waktu, mereka pun melanjutkan tugasnya. Dan di saat itu pula, Nick si rubah curhat soal masa kecilnya yang sering dibully dan dikata-katain kalau sampai kapanpun dirinya bakal gak bisa dipercayai. Fox. I learned 2 things that day. Saat sedang memandang ke arah bawah, Nick sadar kalau di setiap kanopi ada CCTV yang pasti bakal ngerekam setiap kejadian. Mereka pun bergegas nemuin wakil wali kota Bellwether untuk mengecek rekaman CCTV. Dan mereka pun menemukan ternyata Menkes ditangkap dan dibawa ke daerah bernama Cliffside oleh para serigala. Sesampainya di sana, Judy berhasil mengalihkan perhatian mereka dengan cara melolong. Mereka yang berhasil masuk pun langsung merekam situasi lokasi. Lalu mereka mendapati Emmett dan Menkes dikurung di sana. Yang mengejutkan lagi nih, ternyata semua korban hilang ada di sana tuh. Lalu mereka pun langsung ngumpet pas mendengar suara wali kota Lionheart memasuki ruangan tersebut bersama dengan seorang dokter. Saat Judy merekam pembicaraan mereka, tiba-tiba orang tua Judy nelpon nih. Hal ini ngebuat wali kota dan dokter sadar kalau di situ ada hewan lain. Judy dan Nick yang ketar-ketir terpaksa kabur lewat saluran pembuangan dan langsung menghubungi pihak kantor polisi. Chief Bogo. Chief Bogo! Not now. Para polisi pun mengepung Cliffside dan menangkap wali kota. You were just trying to protect your job. No, listen, we still don't know why this is happening. It could destroy Zootopia. Lalu saat jumpa pers, Judy yang grogi pun salah ngomong dan menjelaskan bahwa kasus ini tuh berhubungan dengan sifat biologis predator yang bisa kambuh kapan aja yang tanpa disadari olehnya. Perkataan itu membuat Zootopia terpecah belah. Opponent, something in their DNA. Predators survived through their aggressive hunting instincts. Have you considered a mandatory quarantine on predators? Okay, thank you, Officer Hobbs. That's all the time that we have. No more questions. Para predator pun sakit hati nih karena dianggap bisa menyerang mereka kapan aja. The assigned blame. Setelah itu, Judy dipanggil oleh Bellwether yang sekarang udah jadi wali kota untuk memberinya penghargaan. I don't understand.
Tapi setelah melihat situasi yang makin hari makin runyam, Judy malah mengundurkan diri dari anggota kepolisian. A dozen carrots. Setelah di kampung, Judy kaget kalau Gideon yang telah membulinya semasa kecil telah bekerja sama orang tuanya sejak lama, dan dia pun meminta maaf soal masa lalunya itu. Kemudian adik-adiknya Judy yang lagi main kejar-kejaran pun diperingati oleh ayahnya kalau mereka jangan sampai menyentuh tanaman belalang malam karena tanaman itu beracun dan bisa menyebabkan hewan yang menyentuhnya tuh bisa menjadi liar lagi. Terkejut mendengar cerita itu, Judy pun bergegas ke kota dan menemui Nick. I think someone is targeting predators on purpose and making them go savage. Di sana, Judy meminta maaf soal perkataannya saat jumpa pers, lalu menjelaskan kronologi kasus itu, dan dia pun meminta bantuan kepadanya. Tapi Nick yang males ngeladenin Judy pun menolak, sampai akhirnya